إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة أي في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها المسلمون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا للمتقين لرب العالمين اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memberikan wasiat dari khatib agar meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat janji Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dan pasti Allah akan memberikan rezeki kepada dia dari jalan yang tidak diduga-duga. Maka ma'asyiral muslimin, ingatlah ayat ini ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan masalah, ingatlah ayat ini agar senantiasa kita kembali kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar untuk kita. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Ay makhrajan yunjihi min kulli kurabid dunya wal akhirah." Jalan keluar apa yang Allah berikan bagi orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu jalan keluar dari segala kesulitan dunia dan jalan keluar bagi segala kesulitan, kesusahan yang ada di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga janji Allah Subhanahu wa taala, "In tattaqullah yaj'al lakum furqana." Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan menjadikan kalian sebagai furqan. Apa maksud dari furqan? Maksudnya adalah seorang hamba mampu membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Ketika dia mengetahui yang hak, maka dia ikuti. Ketika dia mengetahui itu batil, maka dia tinggalkan. Maka tidaklah dia mendapatkan keutamaan demikian kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah menjadikan kalian sebagai furqan, mampu membedakan yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang hak, yang mana yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di khutbah kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang sudah sering kita dengar, yang bahkan kita hafal, sebuah hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi di kitabnya yang paling masyhur Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-12. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Di antara indahnya, bagusnya Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada faidahnya. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan juga para imam banyak mengeluarkan hadis ini selain Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Baghawi dan seterusnya. Maka hadis ini, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini memiliki dasar yang agung bagi akhlak-akhlak. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Shalah menukilkan dari Al-Imam Abu Muhammad bin Abi Zaid, seorang imam dari mazhab Maliki, beliau mengatakan ada 4 hadis yang berputar padanya kebaikan akhlak. Maka di antara 4 hadis itu adalah hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara indahnya Islam seseorang, di antara tanda indahnya Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Beliau katakan sebagai hadis yang di dalamnya terkandung banyak akhlak. Hadis ini
Kemudian apa pemahaman sebaliknya? Maka pemahaman sebaliknya, di antara tanda buruknya Islam seseorang, dia mengerjakan hal-hal yang tidak ada faidahnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa keutamaan ketika seseorang berusaha memperbaiki Islamnya, memperbagusi Islamnya? Maka perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamah fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amsalha ila 700 dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu bimithliha hatta yalqallaha azza wa jalla." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian memperindah, memperbagusli Islamnya, caranya dengan apa? Tentu dengan meninggalkan hal-hal yang tidak ada faidahnya. Maka kata Rasul, apabila salah seorang di antara kalian memperbaiki keislamannya, maka setiap satu kebaikan yang dia kerjakan, maka akan ditulis baginya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Maka setiap satu keburukan yang dia kerjakan, maka akan ditulis satu keburukan saja sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak setiap muslim ketika dia sholat berjamaah bareng-bareng pahalanya sama. Ada yang sedikit, ada yang banyak, ada yang berlipat-lipat ganda sampai 700. Di antara hal yang melipat gandakan ibadah seorang muslim, dia berusaha untuk memperbagusi Islamnya, untuk memperbaiki keislamannya dengan meninggalkan hal-hal yang tidak ada faidahnya. Tatkala dia sholat, sekali sholat ternyata Allah balas dengan 700 kali lipat. Kenapa? Karena dia berusaha meninggalkan hal-hal yang tidak ada faidahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali perkataan para ulama yang berkaitan dengan hadis tadi. Di antaranya seorang tabi'in yang masyhur, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, min alamati i'radillahi ta'ala an mu'min an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Di antara tanda Allah berpaling kepada seorang hamba, Allah menjadikan kesibukannya dalam hal-hal yang tidak ada faidahnya. Maka tatkala seorang muslim disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada faidahnya, itu menunjukkan Allah berpaling kepada dia. Maka pemahaman sebaliknya, ketika seorang hamba disibukkan dengan ibadah, disibukkan dengan hal-hal positif yang ada faidahnya, itu menunjukkan Allah perhatian kepada dirinya. Itu menunjukkan Allah mencintai dia dan tidak berpaling kepada hamba tersebut. Kenapa? Karena waktunya dihabiskan untuk hal-hal yang sifatnya ibadah, sifatnya manfaat dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkataan kedua, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, salasatun tazidu fil aqli mujalasatul ulama wa mujalasatus salihin wa tarkul kalam fima la ya'nihi. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ada 3 hal yang menambah kecerdasan. Ini sangat bagus untuk anak-anak kita yang sering menghafal Al-Quran, hadis dan seterusnya. Dan juga bagi kita yang sudah tua, yang terkadang sering lupa, sering kada ingat macam-macam. Maka ingatlah ada 3 hal yang memperkuat kecerdasan kita. Kata Imam Syafi'i, yang pertama adalah mujalasatul ulama, suka duduk bersama para ulama. Karena ketika kita duduk dengan para ulama, tidaklah kita duduk kecuali kita duduk dengan ilmu, bermuamalah dengan ilmu. Kemudian yang kedua, mujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang soleh, sehingga membuat kita suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hal yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, tarkul kalam fi ma la ya'ni, meninggalkan ucapan yang tidak ada faidahnya. Ini termasuk cara kita untuk mempertajam kecerdasan kita. Mau kita muda, mau kita tua, maka ingatlah 3 ini. Suka bergaul dengan para ulama, suka bergaul dengan orang-orang soleh, dan meninggalkan ucapan yang tidak ada faidahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan yang berikutnya, Al-Allamah Ibnul Qayyim mengatakan, aslu salahin nafsi bil ishtighal bima la ya'nika wa fasaduha kulluhu
fil ishtighal bima la ya'nika. Al-Allamah Ibnu Qayyim mengatakan sumber kebaikan jiwa adalah dengan menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, dan sumber keburukannya, kerusakan jiwa, dengan mengerjakan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Kenapa demikian? Karena termasuk trik atau langkah syaitan menjerumuskan seseorang ke dalam kubung maksiat adalah iblis menyibukkan dia dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya, sehingga tatkala dia disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya, dia meninggalkan hal-hal yang bermanfaat, maka lebih mudah untuk syaitan, untuk iblis menjerumuskan kita ke dalam perbuatan maksiat. Jadi semua perbuatan maksiat itu terkadang diawali dengan kita suka mengerjakan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ingatlah perkataan Ibnu Qayyim ini bahwa sumber bagusnya jiwa kita, diri kita, dengan menyibukkan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Nah, ungkapan ini juga berkaitan dengan ungkapan yang lainnya. Ada seorang ahli bijak mengatakan bahwa ketika kita meninggalkan perbuatan atau ucapan yang tidak ada faedahnya, yang sia-sia, itu adalah benteng untuk kita, benteng dari segala keburukan, benteng dari segala yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tatkala seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya, maka otomatis yang sifatnya maksiat dia lebih mampu untuk meninggalkan. Yang tidak ada faedahnya saja, yang sia-sia, yang bukan sifatnya maksiat, dia mampu meninggalkan, maka terlebih perbuatan maksiat dia lebih mampu untuk meninggalkan. Ulang-ulang, perbuatan yang sia-sia, yang sifatnya bukan maksiat, dia mampu untuk meninggalkan, maka dia lebih mampu lagi untuk meninggalkan perbuatan yang sifatnya maksiat. Maka disebut dengan benteng seorang hamba tatkala dia menjaga dirinya agar senantiasa tidak berbuat, tidak berbicara yang sifatnya sia-sia atau tidak ada faedahnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkataan yang berikutnya, Al-Imam Dhunnun mengatakan, man takallafa bima la ya'nihi dhayya'a bima ya'nihi. Barang siapa yang menyibukkan, yang bersusah payah mengerjakan hal sia-sia, otomatis pasti dia menyia-nyiakan hal-hal yang bermanfaat. Maka di antara perkataan Imam Syafi'i yang lain adalah, tatkala seseorang itu menyibukkan dengan hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya, otomatis dia akan tersibukkan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk hal yang sangat urgen bagi seorang muslim. Dia berusaha agar jangan sampai terjerumus ke dalam kubung maksiat. Yang pertama dia lakukan adalah meninggalkan perbuatan yang sia-sia, ucapan yang sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, anggota tubuh apa yang harus kita jaga dari perbuatan sia-sia? Semua anggota tubuh kita, maka kita berusaha menjaga dari hal yang sia-sia. Mata kita tidak memandang hal yang sia-sia, telinga kita tidak mendengar ucapan yang sia-sia, tangan kita tidak mengerjakan perbuatan yang sia-sia, kaki kita dan semua anggota tubuh kita tidak mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Terlebih adalah lisan kita. Yang paling kita jaga adalah lisan kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, inna aktsara khataaya bani Adam fi lisanih. Sesungguhnya kebanyakan kesalahan, kebanyakan dosa manusia itu pada lisannya. Akibatnya apa? Banyak manusia masuk ke dalam neraka karena faktor lisannya. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya seseorang tentang banyaknya manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul menjawab dengan sebab bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian Rasul ditanya tentang banyaknya manusia masuk ke dalam neraka, maka Rasul menjawab al-famu wal faraj, dikarenakan karena faktor lisan dan kemaluan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga lisan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik sehingga kita bisa mengerjakan hal-hal yang bermanfaat, terlebih adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup, ulun ingin menceritakan sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam tentang salah seorang sahabat Nabi SAW. Ketika itu beliau sakit dan banyak orang-orang menjenguk beliau. Ternyata ketika sahabat ini sakit, wajahnya bercahaya, wajahnya putih, bersih, bercahaya. Kemudian beliau ditanya, kan biasanya ketika orang sakit itu wajahnya pucat, lesu. Ini enggak. Ketika sakit maka sahabat ini wajahnya bercahaya. Kemudian ditanya, kenapa wajah engkau bercahaya? Kemudian beliau menjawab, tidaklah amalan yang paling aku percaya menurutku daripada dua hal. Yang pertama adalah kuntu la atakallam fi ma la ya'ni. Wajahku bercahaya karena saya tidaklah berbicara kecuali hal-hal yang ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, kun wa kana qalbi saliman lil muslimin. Hatiku selamat terhadap orang-orang Islam. Hatiku tidak hasad, tidak menaruh dendam, tidak menaruh permusuhan. Ketika berselisih maka langsung memaafkan. Hatiku selamat kepada orang muslim, sesama muslim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan wajah seperti ini. Hati yang bersih akan memancarkan di wajah yang bersih. Maka kata beliau, ketika wajah saya bersih, bercahaya seperti ini, walaupun saya sakit, karena saya memiliki dua amalan. Yang pertama adalah beliau tidaklah berbicara kecuali hal-hal yang ada faidahnya. Kemudian yang kedua, hati beliau selamat dari penyakit hati kepada sesama muslim. Maka hilangkanlah di hati kita permusuhan, iri, dengki, dendam, perselisihan dan seterusnya, agar kita mudah memaafkan kepada sesama muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Allahumma aslih ulata umurina wa fiqhum lima tuhibbu wa tarda ya dzal jalali wal ikram. Allahumma la taj'al akbara musibatina fi dinina wa la taj'al akbara hammina fi dunyana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina wa 'abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Terima kasih, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.